Shalom adik-adik. Shalom. Wah, adik-adik gimana di rumah sukacita adik-adik? Sukacita dong. Wah, harusnya. kakak-kakak di sini sukacita? Sukacita banget. Sukacita. Wah, kakak, hari ini tuh kita mau ngapain sebenarnya kak? Aku tahu. Apa kak? Aku mau nyanyi. Mau nyanyi. Iya. Bener sih, tapi Bener kurang kan? tepat kak. Kurang tepat Coba apa kita dong? tanya ya ke kakak Kila. Coba kakak Kila, hari ini kita ngapain sih kak? Apa ayo? Apa bingung ya? Katanya Apa bingung dong? kak. Coba ya kita tanya adik-adik. Coba adik-adik tulis di kolom komentar. Hari ini kakak kita ngapain sih? Coba Ngapain kita tunggu ya, adik-adik? kita tunggu coba. Pasti pada tahu kalau Coba adik-adik mah, ditunggu Kak. ya. Wah, oh kita lihat siapa ya yang ngasih tahu kita ya? Ada Wah, nggak yang ngasih ada tahu? nggak ya? Aduh. Wah bener, hari Paskah katanya Betul. kak. Wah, hari Paskah hari Wah. ini ternyata Kila. Tapi kak, aku mau nanya. Sebenarnya hari Paskah itu apa sih kak? Kalau hari Paskah mah aku tahu Kak Pedro. Apa coba kak? Hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari kebangkitan Tuhan Iya. Yesus. Wah, coba kita tanya siapa ya? Adik-adik coba adik-adik bilang di kolom komentar. Hari ini tuh Paskah artinya apa sih buat adik-adik? Apa ya? Bingung nih si kata kayak coba aku. kita lihat. Wah, sudah? Udah ada yang Oh jawab iya, katanya juga sama hari kebangkitan Tuh, kakak. kan aku mah luar biasa. Tapi Tuhan Yesus bangkit tuh buat apa sih Kak Kila? Buat apa, Apa ya? ya? Buat menebus dosa-dosa kita dong. Wah, Oh, sudah gitu. menebus dosa kita, baik banget ya Tuhan Baik Yesus banget, ya. keren Baik banget banget, Tuhan luar Yesus biasa. mah. Tapi kakak, kita sampai lupa sapa adik-adik di Oh rumah. iya, kita belum sapa-sapa. Tapi aku tidak mau menyapa adik-adik dengan cara yang biasa kakak. Kok gitu Kak Pedro? Gimana Wah. tuh caranya? Kita nyanyikan dengan lagu boleh kakak? Tapi kan belum berdoa Kak Oh Pedro. iya, kita lupa berdoa Kak ya. Pedro doa dulu ya. Oke. Oke deh. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat berkat Tuhan kami pada hari ini bisa berkumpul bersama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan sertai dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke kak, tadi rencananya kita sapa adik-adik dengan lagu. Coba ya. Oke. Oke ya, siap semuanya ya. Nanti ikuti gerakan kakak-kakak yang ada di depan. Oke, kita siap semuanya ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Semuanya senang, semua bersuka. Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah. Sebab Yesus besertamu. Oke, kita mau ulang dari awal, katakan. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa Siap lambaikan tangannya semua. Semuanya senang, Asik. semua bersuka. Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah. Sebab Yesus besertamu. Semua bersuka. Semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan sedih adik-adik. Sedih, jangan kamu susah. Oke. Sebab Yesus besertamu. Kita katakan sebab ya. Sebab Yesus besertamu. Kita bilang lagi. Sebab Yesus besertamu. Wow, kakak, adik-adik Iya. tadi sudah bersuka cita. Betul Kakaknya banget. bilang, jangan sedih kakak. Nggak boleh sedih. Karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Ya, kita betul banget.
Tuhan Yesus sudah selamatkan kita Betul. dari begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan. Betul banget Kita mau Kak Pedro. naikkan satu pujian ini ya buat Tuhan. Hayu. Katakan ya, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Tunjuk Tuhannya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Kita mau tunjuk Tuhan. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Kita tunjuk Tuhan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sahabat kami, Dia itu Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Oke, kita mau mulai dari awal lagi ya. Lahir untuk Oke. kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Tuhan Yesus. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman. Dia itu firman Allah Yang apa? yang turun ke bumi, Asik. yang jadi sama dengan manusia. Katakan Yesus sobat. Dia itu sahabat kami, Dia itu Allah kami, sang penebus juru selamat Sekali lagi kita mau dunia. bilang. Sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Wow. Kita keren. Haleluya. Wow, 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 wow. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau masuk ke penyembahan Tuhan. Kakak Priscilla akan pimpin adik-adik untuk puji Tuhan ya. Ya. Adik-adik siapkan tangannya. Kita mau lipat tangan kita. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Sebab Tuhan telah baik buat kita semua ya adik-adik. Tuhan Yesus telah mengorbankan untuk menebus setiap kita. Untuk kita dapat keselamatan daripadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus
telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar Tuhan kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Adik-adik, kita sembah Tuhan, sebab kasih-Nya begitu besar kepada setiap kita. Haleluya. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau begitu baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau berikan hati kami, hati yang subur. Di saat hamba-Mu memberitakan firman, kami bisa menangkapnya dan menerapkannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan kepada setiap kami Bapa. Kami bisa merayakan Paskah itu karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Wah, shalom adik-adik semua. Halo. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, kembali lagi ya adik-adik sama Kak dan juga Kak Ceng. Yeay. Wah, adik-adik hari ini kita merayakan Paskah nih Kak Yes, Andre. betul. Iya. Waduh, adik-adik sudah ngucapin belum nih ke teman-temannya semua selamat Paskah? Boleh di kolom chat. Yuk. Iya. Silahkan teman-teman Coba. semua ucapin ke teman-temannya selamat hari Paskah Iya, gitu di kolom ya. chat tulis selamat hari Paskah, selamat Paskah. Iya. Wah, ini sudah ada nih yang mulai mengucapkan ya. Coba diketik Iya. aja gitu, nggak usah malu, langsung aja. Iya, betul. Oke. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nih Kak Andre dan adik-adik semua, kita mau melakukan sesuatu nih. Apa nih kira-kira sesuatu yang sesuatunya? pasti seru banget untuk adik-adik di rumah lakukan. Kita akan mengerjakan Mystery Box. Oke, Ya. Kakak ambil dulu ya Mana mystery ya? box-nya. Mana mystery box-nya ya? Coba adik-adik coba La 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 disiapkan. la, jeng jeng.
adik-adik juga sudah mendapatkan mystery box ya. Boleh yuk, diambil yuk, cepet-cepet yuk Coba diambil. kakak pengen lihat di sini. Wah, sudah ada ya nih. Ada Iya. Milton, ada oatmeal. Wah, ya. masih banyak Kak. Kalau kita sebutin satu-satu, besok beres ya Iya, Kak ya. oke. Oke. Nah, semua adik-adik pastinya sudah mendapatkan mystery box dan sudah apa Kak? Sudah digunting. Iya. Sudah siap untuk ditempel. Diberi double tip supaya nanti mudah untuk ditempel. Iya, karena kita akan mengerjakan mystery box-nya sambil kita belajar kebenaran firman Tuhan hari Betul. ini. Iya. Oke, Kak, jadi dalam mystery box ini aktivitas yang akan kita lakuin apa ya Kak Andre? Nah, dalam aktivitas ini kita akan sama-sama belajar sekaligus mengerjakan peristiwa apa sih yang terjadi dari Tuhan Yesus. Nanti kita kerjain sama-sama. Iya, nanti kita kerjain sama-sama ya. Nah, tapi adik-adik kakak masih melihat belum ada yang belum on cam nih. Ayo, buka kameranya, udah pada mandi, udah pada sikat gigi kan? Yuk kita mau mengerjakan aktivitas ini bersama-sama Iya, ya. Nah, ya. kan Re, sudah ada 7 peristiwa nih ya, atau 7 kejadian yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita akan mengurutkannya ya, kan Re? Iya, betul. Kita akan sama-sama belajar dari urutan nomor 1. Sampai ya. yang nanti ke 7. 7. Kira-kira apa saja yang terjadi. Nah, sudah ada 7, sudah adik-adik gunting semua. Sekarang pertanyaannya untuk adik-adik, kira-kira peristiwa yang menjadi peristiwa pertama atau kejadian pertama itu apa ya adik-adik? Coba adik-adik bisa tebak nggak nih? Ada banyak pilihannya, ada Palm Sunday, ada The Last Supper, Jesus Pray, Jesus Dies on Cross, Journey into Jerusalem. Kira-kira yang mana nih? Jawab di kolom chat. Boleh, Kakak pengen adik-adik. tahu nih, siapa yang bisa jawab ya? Kejadian pertama. Iya, Ya. pasti adik-adik semua bisa jawab ya. Karena adik-adik di sini setia sekolah minggu juga ya. Oke, langsung aja ke Andre. Iya. Kejadian pertama apa Kejadian ya? pertama itu adalah Journey into Jerusalem. Iya betul, kejadian pertama adalah Journey into Jerusalem ya. Jadi Tuhan Yesus itu pergi ke Yerusalem ya. Iya. Nah Kak Andre, Tuhan Yesus ini pergi ke Yerusalem naik apa ya? Nah, kalau adik-adik lihat di sini, ini adalah keledai. Iya, keledai ya, bukan kuda ya. Bukan kuda poni, bukan kuda lumping, tapi ini keledai. Iya, keledai ya. Nah, kenapa ya Tuhan Yesus naik keledai ya? Nah, salah satunya adalah karena keledai ini melambangkan pembawa damai. Iya, ya. jadi kalau kereta zaman dulu ya adik-adik, kereta itu digunakan untuk berperang biasanya. Ya, menunjukkan kekuasaan dengan berperang. Nah, tapi keledai itu tidak seperti itu ya. Keledai melambangkan kedamaian. Begitu juga kerajaan Tuhan Yesus, kerajaan Allah yang membawa damai untuk kita semua. Wow. Iya, betul. Kemudian ada fun fact yang kedua ya. Oh iya, ada alasan kedua yaitu kenapa Tuhan Yesus naik keledai? Karena itu untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi. Zakaria. Betul Nah, sekali. Oke, sekarang kita masuk ya ke yang kedua ya. Kejadian kedua atau peristiwa kedua. Apa kira-kira Kak Langsung Andre? aja adik-adik hafalkan dan ingat peristiwa yang kedua setelah Tuhan Yesus masuk ke dalam Yerusalem adalah Minggu Palem. Iya, atau Palm Sunday di mana Tuhan Yesus itu dieluk-elukan, disambut sebagai raja ya. Nah, adik-adik kakak mau ingatkan bahwa urutan ini atau art and craft ini nanti oleh adik-adik jangan lupa ditempel ya. Bukan hanya dipegang saja, tapi adik-adik boleh tempel, boleh lem. Ya. Yang pakai lem silakan adik-adik lem. Bisa ya adik-adik? Bisa dong, adik-adik Oke. PPL Kids kan pinter-pinter. Iya, luar biasa semua. Oke, Kak Andre, Kita akan selanjutnya. lanjut ke peristiwa yang ketiga. Adik-adik juga perlu ingat ini ya. Setelah itu adalah perjamuan terakhir. Iya, atau the last supper. Ya, di mana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya melakukan perjamuan terakhir ya Kak Andre Iya, ya. perjamuan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus harus disalibkan. Iya, betul sekali ya. Nah, setelah itu adik-adik ingat ya bahwa Tuhan Yesus waktu datang ke dunia dia 100% Tuhan. Tapi jangan lupa dia juga 100% manusia. Dan waktu itu pasti Tuhan Yesus tahu loh Tuhan Yesus mau disalib. Dia juga ke
Ke apa coba? Kedinginan? Bukan kedinginan. Ketakutan. Ya, dia ketakutan. Tapi adik-adik tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Nah, ini adalah salah satu yang Tuhan Yesus lakukan dan Yes. perlu kita untuk teladani juga ya. Betul. Yaitu Tuhan Yesus berdoa. Doa. Iya, Tuhan Yesus berdoa di mana Kak Andre? Wah, ini adik-adik ada yang bisa jawab nggak? Tuhan Yesus berdoa di mana? Coba kakak pengen Ayo, tahu. ayo Kata dijawab. kuncinya tuh ada kata kunci taman, betul nggak? Itu pasti Kak. Taman apa nih adik-adik? Kalau adik-adik tahu, wah udah ada yang jawab. Keren banget. Ini siapa Betul yang? sekali. Wah, adik-adik hebat Jadi ya. jawabannya adalah Taman Getsemani. Iya, di mana Tuhan Yesus datang kepada Bapa dan dia juga berdoa ya di situ ya. Di Yes, taman itu, betul. betul sekali. Jadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan terlebih dahulu berdoa di Taman Getsemani. Oke, adik-adik bisa mengikuti sampai sini ya? Sudah ya? Oke, Yes, yang Pak. sudah boleh kasih jempolnya ke atas. Kasih jempol, boleh di kamera, boleh pencet reaction. Coba supaya kakak Iya. bisa lihat dari sini. Atau boleh juga manual ya, pakai tangan ya kayak nggak Iya. apa-apa ya. Oh, iya, sudah banyak yang angkat jempolnya Pinter, nih. iya udah. Oke, berarti kita Sip. bisa lanjutkan Berarti masih ya. memperhatikan kita Betul sekali Kak Andre. Oke. Yuk kita lanjutkan Kak Andre. Nah, ini dia peristiwa yang selanjutnya. Ya, adik-adik sudah lihat juga di hari Jumat Agung ada apa? Kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Iya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ya. Untuk menebus dosa kita. Nanti kita akan mendengarkan juga firman Tuhan dari Kalisa yang akan juga menjelaskan kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Nah, Betul. Kak Andre, Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib itu nggak sendiri. Ternyata di sini Kak Andre ada siapa nih? Wah, Tuhan Yesus bersama dua orang yang lainnya. Iya, mereka sama-sama disalib. Lalu setelah disalib, Tuhan Yesus meninggal ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus dikuburkan. Ya. Kak Andre, teman-teman, adik-adik, berarti Tuhan Yesus yang kita sembah meninggal dong. Tuhan Yesus yang kita sembah mati dong untuk selama-lamanya. Yakin Kak Christian? Gitu nggak sih adik-adik? Kayaknya adik-adik udah pada tahu juga sih. Mati Kayaknya untuk bukan. selamanya nggak? Enggak Kak Christian. Enggak gitu? Enggak. Oh enggak. Coba kita tanya. Daripada bingung ya. Iya, kita tanya aja ya sama Kak Lisa. Halo Kak Christian, halo Kak Andre. Iya, Kak, dari tadi Kak Christian, Kak Andre sama adik-adik di sini bingung nih. Berarti Tuhan Yesus yang kita sembah itu Tuhan yang meninggal dong untuk selama-lamanya. Iya, meninggal untuk selama-lamanya? Masa sih? Enggak. Kak Christian enggak gitu deh. Gimana dong ya? Kak Christian dan Kak Andre mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Oke, kalau gitu Kak Andre dan Kak CR boleh duduk dulu yang manis sambil dengerin cerita Kalisa ya. Oke, kita duduk manis ya. Kita dengerin ya. Ya, Oke. oke, duduk yang manis ya. Nah, adik-adik yang di rumah juga ya mau dengerin cerita Kak Lisa kan? Nah, Kak Lisa akan mulai cerita hari ini dengan menceritakan apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus disalib. Adik-adik, ada yang tahu nggak? Apakah yang terjadi setelah Tuhan Yesus disalib? Apakah Tuhan Yesus mati untuk selamanya? Ada yang tahu? Oke, apakah iya Tuhan Yesus mati untuk selamanya? Atau tidak, Tuhan Yesus tidak mati untuk selamanya? Nah, karena itu kita mau dengerin sama-sama ya cerita Kak Lisa ya. Oke, setelah lewat hari Sabat, pada hari pertama minggu itu adik-adik, pada saat matahari baru terbit pagi-pagi benar, ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Pagi-pagi mereka pergi ke kubur Yesus sambil membawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Tapi adik-adik, begitu mereka sampai di depan kubur Yesus, apa yang mereka lihat? Ternyata mereka melihat bahwa batu
batu besar yang menutupi pintu kubur Yesus sudah terguling adik-adik. Pada saat itu mereka bingung siapa yang menggulingkan batu itu. Dan mereka berkata satu dengan yang lain, wah, batu besar itu sudah terguling. Dan mereka cepat-cepat adik-adik masuk ke dalam kubur Yesus. Mereka melihat ke kanan dan ke kiri. Di mana mayat Tuhan Yesus? Sudah tidak ada. Apakah mayat Tuhan Yesus hilang? Atau ada yang mencuri adik-adik? Mereka termenung, dan saat mereka termenung memikirkan hal itu, tiba-tiba ada seorang muda yang berpakaian putih, berkilauan adik-adik, berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Lihat, ini adalah tempat mereka membaringkan mayatnya. Tapi sekarang sudah tidak ada." Nah, kemudian laki-laki itu berkata bahwa pergilah. Yesus sudah menanti engkau di Galilea. Ceritakan itu kepada murid-murid dan kepada Petrus bahwa Yesus sudah menunggu mereka di Galilea seperti yang sudah disampaikan Yesus sebelumnya. Nah, jadi adik-adik, apakah Tuhan Yesus memang mati untuk selamanya? Ya, betul. Tuhan Yesus tidak mati untuk selamanya. Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Itu menandakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit adik-adik. Dan adik-adik tahu nggak artinya apa kalau Tuhan Yesus bangkit? Berarti Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut adik-adik. Nah, jadi kalau ada orang yang bertanya kepada adik-adik, benarkah Tuhan Yesus hilang? Atau mayatnya dicuri orang? Tidak ya adik-adik ya, Tuhan Yesus kita tidak ada di dalam kubur karena Tuhan sudah mengalahkan maut dan Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Nah, tapi adik-adik yang buat Kak Lisa penasaran, kenapa ya Tuhan Yesus mau rela disiksa, bahkan Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib? Adik-adik yang tahu nggak kira-kira kenapa Tuhan Yesus mau melakukan itu? Kak Lisa juga kayaknya mau ajak adik-adik untuk nonton film ini dulu ya, supaya kita sama-sama tahu kenapa ya Tuhan Yesus bersedia mati di atas kayu salib gantikan kita. Yuk kita sama-sama nonton film ini ya. Mario bermain untuk menjangkau Tuhan. Kini sisa nyawanya hanya satu. Dan dengan satu nyawa ini, Mario harus menjangkau titik akhir agar bisa bersama Tuhan. Cukup sederhana. Tapi ada jurang besar yang memisahkannya dari Tuhan. Jurang besar ini akibat dosa Mario. Karena Mario telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena Allah itu kudus, ia tak mampu menerima dosa. Jadi jika ini tantangannya, Mario harus bagaimana? Lihatlah. Mario mencoba ambil keputusan benar. Hidup dengan benar. Tidak cukup. Mario lakukan banyak hal baik. Berbuat baik, jadi sukarelawan. Bukan. Mario mencoba taat beragama. Sama sekali bukan. Karena putus asa, Mario mencoba pilihan Yesus. Tanpa ragu, Yesus menghapus jarak dan menjadi penengah Mario dan Tuhan. Yeay! Mengapa Yesus? Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan agar kita dipersatukan kembali dengan Tuhan. Ia membayar harga yang takkan pernah mampu kita bayar dengan mati di salib bagi dosa kita.
Yesus adalah satu-satunya jalan kita bisa menyeberang dan dipersatukan dengan Tuhan. Bagaimana denganmu? Percayakah pada realita ini? Apakah kamu mau mengakui kamu sudah berdosa terhadap Tuhan? Bertobatlah dan percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkanmu. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan serahkanlah hidupmu padanya. Kamu bisa sampai ke seberang. Kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Nah, adik-adik, jadi adik-adik sudah tahu kan kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita? Ya, nah pertama karena Allah itu sangat sayang kepada semua manusia, kepada adik-adik dan kepada Kak Lisa juga. Karena Allah mengasihi manusia sehingga Allah mengutus anaknya Yesus untuk datang ke dunia menggantikan kita orang yang berdosa. Adik-adik, orang yang berdosa seperti kita masih sering melakukan kesalahan. Kita masih sering, mungkin ada yang masih suka berkata kasar. Mungkin juga ada yang suka berbohong. Mungkin ada adik-adik yang masih suka contek-contek kalau belajar di sekolah. Atau juga masih ada yang suka mencuri. Kita semua adalah orang yang berdosa, adik-adik. Orang yang berdosa nggak bisa ketemu dengan Allah. Karena Allah itu adalah maha suci dan maha kudus. Nah, karena kita orang berdosa, kita tidak bisa menghampiri Allah, makanya harus dibantu oleh Tuhan Yesus yang datang ke dunia, adik-adik. Manusia seringkali berusaha untuk bisa sampai kepada Allah. Manusia hidup kudus, manusia berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan seperti yang tadi kata Mario, manusia taat melakukan ajaran agama, itu semua baik adik-adik. Tapi itu saja belum bisa membawa kita untuk bisa sampai ketemu dengan Allah. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Karena itulah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi jembatan adik-adik. Seperti yang tadi adik-adik lihat. Ya, karena ada jembatan salib, manusia yang berdosa bisa sampai kepada Allah yang maha suci. Itu alasan pertama kenapa Tuhan Yesus perlu disalibkan. Alasan yang kedua adik-adik adalah karena kita semua adalah orang berdosa. Orang berdosa itu perlu juru selamat adik-adik. Nah, juru selamatnya siapa? Juru selamatnya adalah Tuhan Yesus. Dan adik-adik, kalau adik-adik tahu Tuhan Yesus pernah berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan adik-adik supaya kita sebagai orang berdosa bisa sampai bertemu dengan Bapa dan kita bisa masuk ke dalam surga adik-adik. Ya, jadi adik-adik sudah tahu kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Satu, karena dunia ini gelap, penuh dengan dosa, kita perlu terang Tuhan Yesus. Itu yang pertama adik-adik. Yang kedua, Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalan supaya kita bisa bertemu dengan Bapa yang suci. Nah adik-adik, Kak Lisa mau ajak adik-adik. Apakah adik-adik rindu supaya Tuhan Yesus ada di dalam hati kita? Adik-adik mau terima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Yuk, kalau adik-adik mau, Kak Lisa mau ajak adik-adik untuk sama-sama berdoa. Ya, adik-adik ikuti doa Kak Lisa. Tuhan Yesus,
terima kasih kalau Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga kalau Engkau mau gantikan kami di atas kayu salib. Tuhan, kami mau Tuhan masuk ke dalam hati kami, menjadi Tuhan, menjadi penyelamat kami, dan kami mau percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah firman yang sudah ditaburkan ini tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik. Halo. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak di sini yakin kan? Adik-adik pasti mendapatkan sesuatu. Pasti banget dong, Kak. Kalau kalian dapat sesuatu, kalian kasih reaction ya. Reactionnya love. Love. Kayak Gimana begini, gimana? Ya kayak gini. Kayak gini ya. Oke. Kayaknya semuanya udah ngasih reaksi ya? Iya, udah semua Kak, udah ada Udah semua? merah-merahnya. Oke, mantap. Sebelum itu kakak mau nanya nih, kalau Kak Pedro apa sih yang didapetin dari tadi yang firman Tuhannya? Hayo lo dengerin gak Kak Pedro? Dengerin dong Kak. Apa tuh? Aku dapat kalau aku diselamatkan bukan karena perbuatan baik aku Kakak. Bukan, terus? Tapi karena Tuhan Yesus Kakak. Oke, mantap. Kalau dari versi Kak Jejes, kayak Kalau gimana aku- nih? Aku mau jawab ya. Oke. Aku mau jawab. Kalau aku dapetin ternyata Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya Wow. untuk kita bisa bertemu Bapa di surga Kak. Nah, betul. Kakak-kakak di sini betul. Jadi, Tuhan Yesus itu telah mati dan bangkit untuk menjadi jalan kita menuju ke Tuhan, oke? Betul. Oleh karena itu, kita semua menjadi umat pemenang. Yeay, aku udah menang nih. Iya, betul. Jadi, kita nyanyiin lagu ini yuk. Ku menang. Adik-adik boleh berdiri ya, kita nyanyi lagu ini bareng-bareng. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun hari ini. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Sekali lagi, harinya Tuhan. Yeay. Luar biasa ya. Iya, adik-adik boleh duduk kembali ya. Wah, ternyata Kak Andre, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang selamanya meninggal, bukan Tuhan yang mati. Yes, betul. Dan terlebih Tuhan sembah sudah memberikan kita dan hidup kekal. Dengan Jalan ya. Nah,
ternyata Tuhan Yesus apa, Kak Andre? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kalisa juga. Itu Iya. Tuhan Yesus bangkit. Bangkit. Wow, Tuhan Yesus bangkit ya. Oke. Iya. Iya, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang Tiga. tiga. Oke, boleh ditempel semua adik-adik? Sekarang aku tambahin penjelasannya juga ya. Iya. Oke, wah Tuhan Yesus yang kita sembah sudah bangkit. Iya, Wah, memang Tuhan kita ya. iya oke. Nah selanjutnya nih, setelah Tuhan Yesus kita bangkit, adik-adik ternyata Tuhan Yesus kita ada apa Kak Andre? Apa yang terjadi? Nah, yang selanjutnya adalah Tuhan Yesus naik ke Surga. surga. Iya betul sekali. Boleh juga yuk sama-sama kita tempel. Tuhan Yesus naik ke surga. Wow. Lengkap ya. Iya, jadi ini perjalanan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus Mulai dari masuk ke Yerusalem betul. hingga ke naik ke atas surga gitu ya. Iya betul banget ya. Oke, dan juga jangan lupa buat adik-adik tempelkan apa nih? Logo Logonya. PPL Logonya. Kids ya. PPL Kids Ministry ya. Jangan ya. lupa nih di sini nih ditempelnya supaya kelihatan bagus ya. Oke, jadi semuanya sudah jadi ya adik-adik ya. Iya. Wow, sudah komplit ya. Nah, adik-adik kita mau memberikan satu misi ya. Yes. Satu challenge buat adik-adik Betul. ya. Apa itu misinya kakak? Misinya adalah membuat satu video. Adik-adik silahkan membuat satu video. Nah, isi dari video itu apa kak? Nah, isinya kita akan lihat sama-sama di pengumuman yang ada di layar adik-adik ya. Iya, Adik-adik bisa simak. Nah, jadi betul. Ini ya, adik-adik boleh dibaca bahwa adik-adik diminta untuk membuat video durasi 1 sampai 3 menit. Lalu adik-adik dimohon untuk menyertakan craft Paskah ini. Ya, menyertakan craft, boleh adik-adik sudah mengerjakan craftnya ditunjukkan di video ya adik-adik. Lalu upload video ke Instagram kalian. Kalau misalnya nggak punya Instagram gimana nih kak? Boleh ya dikasih ke Kakak sekolah minggunya. cabang masing-masing Iya. ya. Nanti kakak-kakak cabang yang akan membantu untuk upload buat adik-adik. Nah tapi sebelum itu Yes. kita udah bahas tentang video. Tapi kita belum bahas kak videonya tentang apa. Betul, harus dikasih tahu juga dong Kak Christian. Iya. Bukan video joget-joget TikTok ya. Adik-adik bukan. Tapi kita mau buat video mengenai 2 hal ini. Yang pertama Yes. adalah apa yang kalian pelajari dari craft Paskah yang sudah kita buat bersama-sama Betul. adik-adik. Ya, yang kalian pelajari ya, bukan perasaan kalian, oh hari ini saya senang, pastinya kita semua senang ya. Oh, waktu buat saya craft happy gitu ya, Iya. bukan. Tapi Lebih ke menceritakan apa sih yang adik-adik pelajari hari ini dari kreativitas ini. iya, dan pertanyaan kedua masih di satu video yang sama, adik-adik harus menjawab siapa sih Yesus bagi diri adik-adik ya, bagi adik-adik semua. Oke, nanti videonya Upload. di Instagram dengan caption nama, strip cabang, strip kelas adik-adik. Lalu jangan lupa di tag di IG PPL Kids Iya, ya, PPL betul. Kids Ministry dan juga cabang masing-masing. PPL Kids Official. Betul. PPLkids.official. Betul, dan jangan lupa juga pakai hashtagnya ya. Betul, Kak. harus Ya. ada hashtagnya. Hashtagnya adalah Paskah PPL Kids, semuanya huruf kecil dan disambung. Iya, kalau adik-adik ada pertanyaan, boleh silahkan tanyakan ke kakak-kakak cabang masing-masing. Oke, Betul. batas terakhirnya kapan Ya, nih Kak? ini dia yang nggak boleh sampai lupa. Karena ada Yes. batas akhirnya. Batas akhirnya yaitu tanggal 24 April 2022. 2022 ya adik-adik, bukan 2023. Kelamaan setahun ya. Nanti kita keburu Paskah lagi. Oh iya, oke. Oke, siap adik-adik, semuanya nanti kakak tunggu ya buat upload
buat adik-adik ceritakan siapa Tuhan Yesus dan tentu saja apa yang sudah adik-adik pelajari di Craft hari ini. Oke, jadi kakak recap sedikit ya. Yes. Jadi tugas adik-adik, tantangan yang harus adik-adik lakukan adalah membuat video. Video tersebut menjawab 2 pertanyaan. Iya. Baru dari situ di-upload ke dalam Instagram pribadi kalian. Dan jangan lupa di-tag pplkids.official dan diberi hashtag. Iya. Hashtagnya adalah Paskah PPL Kids dan batas akhir tanggal 24 April. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, boleh menghubungi kakak-kakak sekolah minggu cabang Betul, masing-masing. ya? Iya. Oke. Oke Kak Andre, Yes. tadi kita sudah memuji Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan sudah. Yes. Kemudian Kita juga sudah mendengar kebenaran firman Tuhan loh hari ini. betul. Dan kita juga sudah membuat Kreativitas, adik-adik juga pasti sudah banyak belajar hari ini. iya betul sekali. Dan sekarang waktunya kita mau Apa nih? coba? Apa? Kalau udah rapi-rapi gini ngapain Kak Christian? Kita mau foto bersama-sama. Betul. Yuk semuanya dibuka kameranya, open your cam. Yes. Coba tunjukin Wah, ini cantik gantengnya. Iya, baru kelihatan nih, baru pada buka tuh, jadi baru kelihatan muka cantik Aduh, ada yang baru bangun gantengnya. tidur nggak? Enggak ya, semuanya udah gosok gigi, udah mandi ya. Iya. Iya. Yuk, Kita akan foto dari slide pertama, tapi ada karena berapa slide nih Kak? kurang lebih ada 2.000. Oh, ada kebanyakan ya. Ada berapa slide Kak? Ada berapa slide? Kemungkinan ada 4 ya, ada 4 slide. Ada 4 Ya. slide. Jadi adik-adik kan nggak tahu nih, adik-adik ada di slide yang mana. Berikan pose yang terbaik. Iya, ya, jadi kan selalu. adik-adik di layar adik-adik sama di layar kakak beda. Jadi adik-adik kalau dihitung 1, 2, 3 udah gaya aja dulu ya. Iya. Satu slide-nya 2 kali foto. Oke. Jadi kita banyak foto hari ini ya. Betul. Oke, nanti Kak Andre berikan instruksi. Iya. Adik-adik semua Berikan, coba berikan senyumnya. berikan gaya terbaik adik-adik Iya, ya. giginya yang gede coba dilihatin. Ih. Waduh, udah pada mana? sikat gigi belum? Ayo, mana nih masih ada yang belum senyum? Ayo, Tuhan Yesus sudah bangkit, harus bahagia. Oke, Iya. yuk kita sama-sama langsung aja biar nggak lama. Oke. Yuk kita hitung 1, 2, dan 3, tahan. Slide pertama. Tahan. Masih Oke, tahan. sekali lagi boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, kita pindah ke slide 2. Adik-adik tetap gaya ya. Iya, Oke, yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk slide 2. 1, 2, dan 3. Kita pindah ke slide 3. Gayanya lebih heboh. Ya, harus heboh dong. Tadi Iya. gayanya bosan kalau misalnya gitu-gitu doang, senyum doang tuh bosan Mana ya. hebohnya? Iya, hebohnya tunjukin Siapa dong. nih? 1, 2, dan 3. Sekali lagi untuk slide 3. Iya. 1, 2, 3, tahan. Kita masuk ke dalam slide yang terakhir. Kak Christian jangan capek gitu dong. Wah, Kak Christian masih pengen 10 slide. Masih banyak gayanya Oke, ya. yuk sekali lagi. Untuk layar 4, 1, 2, 3. Oke, terakhir sekali lagi. Paling heboh, berikan gaya paling heboh. Tapi jangan goyang-goyang ya. Yuk, paling keren lah pokoknya ya. Senyumnya Yuk, dibuka. Mana 1, 2, 3. Oke, tapi masih ada satu lagi katanya. Satu Jadi lagi kita apa nih Kak? perlu foto sekali lagi. Oh boleh. Masih kurang ya. Iya, Oke, kayaknya yuk. masih pada pengen foto sama kita ya, 1, 2, dan 3. Oke, sudah. Iya udah. Nah Kak Andre, Yes. foto juga udah nih berarti. Oh iya, jadi baru saja dilakukan ya. Iya, berarti Oke. sekarang kita mau tutup acara kita tentu saja Ya. dengan berdoa. Kita berpisah dong dengan adik-adik Ya, di sedih sini deh. ya. Iya. Gak apa-apa, nanti kita ketemu lagi di channel YouTube ya. Iya. Nanti kita akan muncul lagi ya. Iya, muncul lagi ya bersama-sama ya Kak Andre ya. Oke. Nah, untuk itu kita mau mengundang dengan hormat Om Lukas Yonatan untuk dapat tutup dalam doa dan juga memberikan 1-2 buah pesan untuk adik-adik semua. Iya, Silakan silakan, Om. Halo Om. Om. Halo. Halo, shalom semua. Ya, saya sih panggilnya anak-anak aja dah. Anak-anak, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi artinya kita harus bangga punya Tuhan yang hidup. Arti kebangkitan adalah membuat
dari kematian menjadi hidup. Nah untuk itu pesan saya kepada anak-anak, mari kita tidak menyia-nyiakan kebangkitan Tuhan dengan belajar lebih rajin lagi. Ya, jadilah anak yang baik dan menjadi kebanggaan bagi orang tua, terlebih-lebih untuk Tuhan. Ingat masa depan kalian ada di tangan pemeliharaan Tuhan. Jadi mulai hari ini mari kita belajar lebih rajin lagi. Ibadah di gereja lebih rajin lagi. Ya, nah nanti kalau sebentar lagi kalau ibadah sekolah minggu dibuka, datang ke gereja supaya kita bisa berkumpul dengan teman-teman lain dan belajar lagi tentang firman Tuhan. Ya, jadi terima kasih untuk kehadiran anak-anak semua dan kita akan akhiri dengan doa. Ya, yuk kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami semua menikmati kebahagiaan, sukacita karena ya Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan kegelapan. Sehingga hari ini kami sebagai anak-anak-Mu hidup di dalam terang Tuhan. Kami percaya Tuhan juga hadir dalam kehidupan anak-anak. Sehingga mereka diberkati, dipersiapkan untuk meneruskan menjadi generasi anak panah. Generasi yang meneruskan untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Untuk itu persiapkan seluruh anak-anak untuk belajar mengenal pribadi Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa berkati sekolah mereka, pendidikan mereka, dimanapun mereka sekolah. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat seperti kepada Daniel. Tuhan berikan hikmat itu kepada anak-anak agar mereka bisa tampil berbeda. Mereka akan meraih masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Dan bila anugerah ini mengiringi anak-anak untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan memberkati juga orang tua mereka dengan belajar sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Dan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya di acara sore hari ini. Kami percaya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Memberkati juga tim IO, tim produksi semua diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Nah sebelum kita berpisah, buka hati dan angkat kedua tangan adik-adik atau anak-anak, kita mau terima berkat Tuhan. Ya, kiranya kasih yang dari Allah Bapa itu turun berlimpah-limpah atas hidup anak-anak semua. Dan melalui kasih dari Tuhan Yesus Kristus kita akan terus jalani kehidupan masa depan kita yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan melalui persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus membuat kita semua akan tetap setia mengiring Yesus. Mulai sore malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap adik-adik yang atau anak-anak yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama dengan iman katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik, tadi sudah dengerin firman Tuhan. Bener banget nih Kak. Tadi sudah memuji nama Tuhan. Udah main craft juga Kak, udah tempel-tempel craftnya. Iya, Luar biasa. Hari ini aku percaya Kak kalau aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yes. Aku juga sudah percaya kalau aku adalah anak yang terang. Betul, aku banget, juga Kak. percaya banget. Percaya ya, Percaya banget. ya. Tapi kakak aku mau mendeskripsikan kalau aku adalah anak terang melalui nyanyian. Untuk Boleh. menutup ibadah kita, hari nyanyi ini. lagi. Kita mau nyanyi ya, teman-teman boleh bangkit berdiri, adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan untuk Tuhan ya. Oke, kita mau bertepuk tangan. Oke, siap semuanya. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give your heart. Oke, kita mulai lagi. Siap ya semua? Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give your heart. Kita mau bilang Tuhan Yesus terang ya. He is the light, He is the light.
adik-adik siap melompat untuk Tuhan? 2, 3, 4. Jam itu the light. Run away from what's not right. Jump up to the dark. Run to Jesus and give him your heart. Oke, kita mau tunjuk adik-adiknya ya. Adik-adik tunjuk kakak ya, siap? You are the light. You are the light. You are the light. The light. Sekali lagi mau tunjuk. You are the light. You are the light. You are the light. Siap melompat untuk Tuhan lagi. Jam itu the light. Run away from what's not right. Jump off to the dark. Run to Jesus and give him your heart. Kita mau kasih hati kita buat Tuhan ya. Coba katakan. Give him your heart. Kita kasih hati kita. Give him your heart. Oke. I give you my heart. Sekali lagi bilang sama Tuhan. Give him your heart. Asik. I give him your heart. I give you my heart. Yeay. Happy Sunday and God bless you. Dadah adik-adik semua. Selamat hari Paskah semuanya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Selamat hari Paskah ya. Selamat hari Paskah adik-adik semua.